Hai sahabat Lokagana dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dina Rahmawati di channel YouTube Lokagana TV. Kali ini kita berada di acara Sahabat Lokagana. Sahabat Lokagana ini merupakan salah satu program acara dari Perpustakaan Lokagana, di mana acara ini akan membahas informasi-informasi seputar pendidikan dan ilmu pengetahuan secara umum. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Dan juga jangan lupa klik tanda lonceng supaya tahu updatean yang terbaru dari Lokagana TV. Acara Sahabat Lokagana kali ini sangat spesial karena untuk pertama kalinya kita akan kolaps dengan salah satu sekolah di daerah Palembang, yaitu SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dengan tema Sahabat Lokagana kali ini yaitu Door to Door School Library Part 1. Nah, nantinya kita akan sama-sama sharing tentang apa yang ada di perpustakaan tiap-tiap sekolah. Kali ini kita akan podcast secara virtual dengan mereka. Untuk itu, kali ini saya nggak sendirian, langsung saja kita sapa kira-kira siapa aja yang menemani saya hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Martini M. Hum selaku Wakahumas di SMA Negeri 1 Sedayu. Selamat siang Ibu dari SMA 1 Sedayu. Kemudian selanjutnya yaitu Ibu Hajah Syamsuryani SPD. Beliau merupakan Kepala Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu. Halo, salam kenal. Ya, yang selanjutnya ada Bapak Anang Sulistyo dan juga Bapak Arif Setiawan. Mereka adalah pengelola perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu dan juga Duta Literasi SMA Negeri 1 Sedayu, yaitu Laila dan Henny. Halo, salam kenal semua. Ya, itu tadi yang menemani saya pada hari ini. Dan juga kita sapa pengelola perpustakaan dan juga duta literasi dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Halo, selamat siang. Selamat bergabung bersama kami. Selamat siang. Ya, salam kenal dari kami yang di SMA Negeri 1 Sedayu ya Ibu. Salam kenal kembali Ibu. Nah, salam kenal juga dari Perpustakaan 17. Iya. Mbak Dina. Ya, untuk itu seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kami persilakan dari SMA Plus Negeri 17 Palembang untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Dina. Kami dari Perpustakaan 17 sangat senang sekali dengan kesempatan hari ini dalam programnya Lokagana Library, yaitu sharing perpustakaan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya
Wahyu Indah Purnamasari selaku Kepala Perpustakaan 17. Kemudian di sini ada Mbak Nurlia. Halo Mbak Nurlia. Hai, kenal. Kemudian ada Mbak Yusri Lianti. Halo, salam kenal. Lalu ada Pak Nirzam. Halo, salam kenal. Iya. Kemudian di sini ada Duta Literasi kami, ada Ririn Wijaya. Selamat siang, salam kenal semuanya. Ya, Ririn ini sebetulnya sudah dinyatakan lulus karena dia sudah kelas 12 dan baru dinyatakan lulus, dan nantinya juga akan ke Yogyakarta karena berhasil lulus SNBP UGM ya Ririn ya. Ya, jurusan ilmu komunikasi. Kemudian ada Zahra Amina di sini. Halo Zahra. Halo semuanya. Nadim Narati masih duduk di bangku kelas 10. Kemudian ada Aulia Nafisatun Ramadhani. Halo Aulia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aulia ini juga masih kalau Zahra tadi di kelas 10, kalau Aulia di kelas 11. Kemudian ada Putu Nanda. Halo Putu. Halo Sensei. Ya, Putu. Putu juga masih duduk di kelas 11. Ini duta literasinya kebetulan ada di rumah masing-masing karena kami sedang ujian akhir semester. Jadi tadi sudah keluar dari jam 11, jadi mereka pulang, jadi baru ikut jimit di rumah masing-masing. Begitu Mbak Ina. Iya, salam kenal ya dari SMA Negeri 1 Sedayu. Untuk selanjutnya, sebenarnya saya masih agak penasaran ini tentang arti nama plus dari SMA plus Negeri 17 Palembang. Siapa kira-kira yang akan menjawab? Saya aja lah ya, mungkin kalau anak-anak kurang tahu sejarahnya ya. Iya, sekilas saja Bu. Ya, sekilas saja. Nah, jadi kata-kata plus itu merupakan diberikan Nur pada tahun 1997 seiring berdirinya SMA 17 Palembang, karena memang pada waktu itu kepala sekolah pertama kami yaitu Ibu Win Sukarsi tidak mau dengan kata-kata seperti unggulan atau sejenisnya ya, jadi dia maunya memang plus. Nah, plus di sini karena kami memiliki beberapa program yang mungkin berbeda dari sekolah-sekolah lain. Salah satunya sekolah kami ini adalah sekolah berasrama. Jadi kata-kata plus itu karena memang ada beberapa program. Salah satunya itu tadi ada sekolah berasrama, kemudian juga ada program-program lain yang mungkin lebih unggul dari sekolah-sekolah lain di Sumatera Selatan seperti itu, Mbak Dina. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Karena kan sebagian besar langsung aja nih SMA Negeri 17, kenapa harus ada plusnya? Makanya bikin penasaran sih sebenarnya. Nah, untuk itu sebelumnya kami juga mengucapkan selamat untuk perpustakaan 17 yang telah berhasil meraih juara 2 lomba perpustakaan sekolah di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Predikat juara itu juga mungkin karena kami sempat belajar di perpustakaan Lokagana loh. Kalau misalnya Ibu Samsuriani ingat ya, kami waktu itu pernah main ke SMA ke perpustakaan Lokagana. Jadi sebetulnya kami belajar nih dari perpustakaan Lokagana waktu itu. Jadi banyak program-program juga yang kami tonton. Terima kasih banyak Lokagana. Sama-sama. Nah, untuk selanjutnya
Saya mau tanya nih Bu, Ibu selaku Kepala Perpustakaan di Perpustakaan 17, gimana rasanya diajak podcast dengan kami dari SMA Negeri 1 Sedayu, terutama untuk perpustakaan? Halo Ibu. Sangat senang sekali ya Mbak Dina pastinya. Biasanya kami yang mengundang orang podcast, sekarang kami yang diundang. Jadi kalau ditanya perasaannya tentunya sangat senang. Apalagi sebut dan nggak disangka ternyata kami yang diajak podcast. Kami pengen di suatu saat kami bisa rame-rame ke sana dan kalau bisa ada kayak kerjasama gitu loh Mbak Dina. Iya. Semoga nanti kedepannya bisa terlaksana kerjasama antara SMA Negeri 1 Sedayu dan juga SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sesuai dengan tema kali ini, kita akan sharing tentang perpustakaan. Nah, kira-kira apa saja yang ada di Perpustakaan 17 dan Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu? Kami persilakan untuk SMA Plus Negeri 17 Palembang memperkenalkan perpustakaan secara singkat. Saya boleh izin share screen Mbak Dina? Silakan Ibu. Ya, baik. Kenalan dulu dengan Perpustakaan 17. Nah, ini tampilan depan perpustakaan kami. Berada di tengah-tengah sekolah, jadi memisah dari ruang belajar anak-anak. Dan luasnya kurang lebih 440 meter dengan 2 lantai. Dan alhamdulillah sudah akreditasi A. Ini visinya. Saya agak cepat aja ya Mbak Dina. Iya. Ya, kemudian kami memiliki beberapa prestasi. Yang paling tinggi mungkin kami cuma sampai di juara harapan 1 lomba perpustakaan tingkat nasional pada tahun 2016. Ya, kemudian ini adalah prestasi dari pustakawan kami. Ada yang masih sampai sekarang menjadi pustakawan perpustakaan 17, tapi ada juga yang sudah diangkat menjadi ASN di beberapa tempat di Pustakawan Ulin Raden Fatah Palembang, kayak Pak Sopan, kemudian Pak Ramo, itu sudah pindah ke perpustakaan lain. Ini struktur organisasi kami, jadi dikepalai oleh saya sebagai kepala perpustakaan. Kemudian pustakawan kami ada 5. Tadi udah 3 orang sudah berkenalan, yang 1 orang lagi bertugas di lab karena sekarang lagi ujian di laboratorium komputer. Kemudian ada Pak Mudi. Pak Mudi ini salah satu pembina asrama kami yang bertugas untuk menjaga perpustakaan malam. Jumlah koleksi buku kami ada 56.439 eksemplar. Kalau untuk judul sekitar kurang lebih 27 judul. Kemudian ada buku-buku referensi, kemudian ada bugem. Nanti bugem akan saya jelaskan apa itu bugem. Kemudian ada 6 koran bilangan, 4 majalah bilangan, ada Al-Quran Braille, kemudian ada karya guru dan siswa. Anggaran perpustakaan kami itu 5% dari anggaran belanja sekolah. Nah, kami memiliki beberapa layanan unggulan. Yang pertama ada layanan internet, layanan perpustakaan ini layanan perpustakaan ini layanan perpustakaan kelas yang dikelola oleh pustakawan muda.
ada zona sains dan teknologi, ada zona seni, ada layanan difabel, kemudian ada pojok budaya, ada ruang audiovisual, dan sistem otomasinya sekarang menggunakan SLIM 9 bulian. Selanjutnya ada Smart Library, yaitu merupakan layanan e-book, dan ada layanan perpustakaan malam. Nah, untuk program-program unggulan yang pertama itu ada Bugem. Bugem ini adalah budaya gemar membaca dan menulis. Nah, jadi Bugem ini melibatkan seluruh warga sekolah, dimulai dari semua peserta didik kelas 10 dan 11 itu wajib mencari sumber referensi di perpustakaan. Kemudian setelah mereka mendapatkan sumber referensi itu, mereka membuat karya tulis ilmiah seperti skripsi kecil-kecilan gitu ya. Jadi dari bab 1 sampai bab 5. Nah, kemudian mereka ujian dengan Bapak Ibu guru. Jadi pada saat mereka membuat karya tulis itu ada proses bimbingan di sana. Jadi ada Bapak Ibu guru yang ditunjuk sebagai pembimbing, kemudian nanti ada Bapak Ibu guru yang ditunjuk sebagai penguji. Jadi pengujiannya itu dilakukan 2 tahap, yaitu pada semester 1 tahapan ujian proposal, sedangkan pada semester 2 itu ujian bab 4 dan bab 5, yaitu pembahasan dan kesimpulan. Kemudian ada podcast Jubel Inspiratif. Alhamdulillah podcast Jubel Inspiratif ini sampai saat ini sudah 58 episode dan rutin terbit setiap minggunya. Jadi 58 episode itu berarti sudah 1 tahun umurnya podcast Jubel Inspiratif, menampilkan tokoh-tokoh baik itu guru, siswa maupun tokoh masyarakat. Kemudian Jubel TV, kalau Jubel TV ini saat ini berupa warta 17, jadi bentuknya berita meliput kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah. Ini juga melibatkan duta literasi. Jadi duta literasinya yang memang bertugas meliput dan berkegiatan jurnalis. Selanjutnya kami juga punya radio Spotify Jubel, jadi memanfaatkan aplikasi Spotify, menampilkan puisi, cerpen, ataupun bahasan-bahasan yang sedang marak. Ini juga dikelola oleh duta literasi. Kemudian kami punya si Cerdik 17. Cerdik 17 ini memanfaatkan layanan aplikasi Line. Si Cerdik ini ada kepanjangannya, yaitu perpustakaan inspiratif, cerdas, edukatif, rekreatif, digital, inovatif, dan kreatif. Jadi ini merupakan layanan informasi. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang 17, boleh nanti tinggal ketik aja di si Cerdik melalui aplikasi Line. Kemudian kami punya BIS 17. BIS 17 ini adalah binaan inklusi 17. BIS 17 ini banyak sekali bentuknya. Salah satunya memberikan pembinaan pada beberapa perpustakaan di tingkat SD. Jadi kami punya kerjasama dengan SD-SD di sekitar lingkungan SMA 17. Kemudian BIS 17 juga mengajak anak-anak mengunjungi masjid yang ada anak-anaknya aktif belajar mengaji TPA itu ya. Jadi kami mengajak anak-anak TPA untuk membaca. Kemudian BIS 17 juga pernah terjun ke TK untuk kegiatan mendongeng bersama duta literasi. Ini juga ada kerjasama dengan TK sehingga mereka juga berkunjung ke perpustakaan 17 untuk belajar literasi sejak dini. Kemudian kami juga membuka lapak baca, yaitu di taman kota, di pusat-pusat kota yang sering dijadikan tempat tongkrongan-tongkrongan anak muda. Selain membuka lapak baca, kami juga mengajak kegiatan mewarnai gratis. Nah, ini sangat mengundang banyak sekali pemustaka. Jadi anak-anaknya melukis, menggambar, mewarnai, bapak ibunya yang nganter itu ikut membaca di lapak
baca ini. Selanjutnya kami juga melaksanakan library tour ke perpustakaan yang mungkin lebih besar seperti perpustakaan UIN Raden Patah Palembang. Ini kegiatan ini kami laksanakan, kalau yang digambar ini ketika anak duta literasi terpilih. Oh ya, duta literasi kami itu ada 10 setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya ada pemilihan duta literasi 10 orang, tapi nggak pensiun, jadi terus gitu. Jadi dari kelas 10, 11, dan 12 sampai dia lulus tetap menjadi duta literasi. Jadi nggak kayak OSIS ya, mungkin kalau OSIS ada pergantian, kalau duta terus lanjut gitu. Nah, ini belajar di perpustakaan UIN Raden Patah Palembang. Selanjutnya portable, jadi banyak singkatan ya kalau di kami. Portable itu informasi terpadu perpustakaan 17. Jadi yang ini sebetulnya belajar juga dari Lokagana. Kemarin kami waktu ke sana melihat, wah Lokagana keren, di banyak titik sudah menggunakan QR code. Jadi kami juga termotivasi untuk memberikan informasi melalui QR code. Kemudian kami juga rutin mengadakan workshop dan webinar setiap tahunnya. Yang pertama ini ada workshop menulis karya fiksi dan non-fiksi. Dan alhamdulillah dari workshop ini Bapak Ibu guru menghasilkan 14 buku pada waktu itu, 14 buku karya Bapak dan Ibu guru. Kemudian ada workshop menulis bahan ajar, dan ini webinar ini jangkauannya lebih luas ke masyarakat Sumatera Selatan dengan tema literasi digital, internet sehat. Kemudian kami juga mengadakan beberapa kegiatan seperti video challenge untuk memperingati hari-hari besar perpustakaan. Nah, untuk kerjasama kami punya beberapa kerjasama, yaitu diantaranya dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk pembinaan perpustakaan. Kemudian dengan PT Bukit Asam itu dalam bentuk dana bantuan CSR, sarana dan prasarana perpustakaan. Kemudian dengan Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adat dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang dalam bentuk penerimaan mahasiswa praktek kerja lapangan. Selanjutnya dengan Perpustakaan UIN Raden Patah Palembang dalam kegiatan pendidikan pemustaka. Selanjutnya dengan BI Corner dengan Bank Indonesia maksud saya. Ya, jadi dengan Bank Indonesia, jadi ini juga merupakan dana bantuan sarana dan prasarana perpustakaan. Kemudian dengan Gramedia, jadi kami punya kerjasama dengan Gramedia, mereka memberikan bantuan CSR juga berupa buku bacaan, seperti lihat pada gambar ada 7 kotak 7 koli buku-buku yang disumbangkan pada perpustakaan kami. Kemudian dengan NDP ini universitas dalam hal maintenance slims. Kemudian dengan beberapa sekolah yang tadi dalam program BIS 17 tadi, yaitu dengan Madrasah Ibtidaiyah Al-Awal dalam bentuk pembinaan perpustakaan sekolah. Kemudian dengan SD Negeri 164 juga dalam pembinaan perpustakaan sekolah. Ini dengan TK ITN Mutiara dalam bentuk pengenalan literasi sejak dini. Kemudian dengan TPA Masjid Fisabilillah. Dan sebetulnya masih ada tapi tidak kami masukkan, seperti dengan Litara Foundation. Itu juga ada yang belum kami masukkan di sini. Mungkin itu dulu ya Mbak Dina. Iya. Ya. Nanti akan kita pasang banyak lagi ya. Baik. Ini kalau ini suatu saat nanti pengennya bisa dengan Lokagana nih bekerja sama. Insya Allah. Semoga bisa terwujud nanti kita realisasikan. Nah, tadi kan sudah ada perkenalan dari perpustakaan 17. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Ibu Hajiah Syamsuryani SPD untuk memperkenalkan perpustakaan Lokagana.
belajar di kameranya ke arah kan jangan ke situ aja jangan ke situ aja nggak bisa. Sambil nunggu di cek Sebentar ya, kita sambil persiapan dari pengenalan. kami memberi nama Lokagana yang artinya wahana ilmu pengetahuan atau tempat ilmu pengetahuan. Nah, di sini kami berharap perpustakaan Lokagana ini menjadi tempat siswa-siswa kami menimba ilmu pengetahuan, belajar, bermain juga tempat yang menyenangkan untuk siswa kami. Kami berharap perpustakaan juga mempunyai SK legalitas seperti Bantul tahun 2019. Walaupun perpustakaan kami sudah berdiri sejak sekolah ini ada, yaitu sekitar tahun 70 sudah ada, tapi saat itu baru SK pendirian sekolah, jadi belum ada SK khusus untuk perpustakaan. Nah, baru tahun lulus ketika mengakreditasi perpustakaan, baru kami membuatkan supaya ada SK untuk khusus yang perpustakaan. Nah, kami juga pada tahun 2019 akreditasinya mendapat nilai A. Nah, sehingga setelah itu kami berikan dengan lomba tingkat provinsi. Nah, tahun 2020 perusahaan kami mendapat juara tingkat provinsi. Nah, kemudian tahun 2021 kami ikut lomba lagi mendapat juara satu tingkat provinsi sehingga bisa maju ke tingkat nasional. Ya, alhamdulillah di tingkat nasional juga mendapat juara 2. Untuk organisasi struktur organisasi kami mempunyai 3 layanan, ada layanan teknis, layanan perpustakaan, juga layanan teknologi informasi. Nah, untuk setiap layanan ini tidak semua dari tenaga perpustakaan, karena tenaga perpustakaan hanya kami berempat, jadi agak kekurangan, sehingga kami dibantu oleh Bapak Ibu guru, kemudian juga tenaga TU juga untuk membantu kami juga dengan SK dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, mungkin nanti lebih lanjutnya nanti kita bisa sambil tanya-tanya lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi profil singkat dari perpustakaan kami. Mungkin kemarin sudah sempat dilihat di versi video di YouTube-nya, mungkin pernah sekilas melihat. Melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang program perpustakaan. Nah, kira-kira apa saja program unggulan dari perpustakaan 17? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk program unggulan mungkin sudah dijelaskan singkat sama Sensei Indah tadi, Kepala Perpus. Kalau kami kan untuk program unggulan kami menyebutnya
dengan BIS namanya, kepanjangannya Binaan Inklusi Perpustakaan 17, di mana kami memberikan bimbingan kepada perpustakaan sekolah yang yang masih minim pengelolaannya. Jadi kami memberikan informasi untuk bagaimana pustakawannya itu mengelola perpustakaan. Lalu tidak hanya ke perpustakaan sekolah, kami juga memberikan pembinaan kepada anak-anak SD, anak TK, dan anak TPA. Kalau untuk ke masyarakat, kami membuka lapak baca ke taman-taman kota yang ada di Kota Palembang. Kalau untuk ke TK, kami mengunjungi sekolah mereka ke TK, kami mendongeng di sana, bercerita sama anak-anaknya. Setelah itu, siswa TK akan datang ke perpustakaan kami mengenalkan literasi, bercerita, dan menonton TV, menonton video edukasi. Nah, nanti dari video edukasi ini bisa mereka terapkan di sekolah. Sudah itu kami ajak mewarnai, pokoknya kami ajak keliling di perpustakaan, kayak menanamkan kecintaan mereka kepada bacaan. Nanti mereka sekolah, perpus itu ternyata tidak hanya baca buku loh, tapi juga seru, banyak hal yang bisa dilakukan di perpustakaan. Oke. Mau lanjutkan? Di samping itu untuk untuk digitalnya kami punya podcast judul inspiratif, di mana sekarang sudah mencapai hampir 60 episode. Dan tokoh-tokohnya itu tidak hanya dari warga sekolah, siswa dan guru, tapi kami juga ada tokoh masyarakat seperti yang sudah diundang itu Kepala Dinas Pendidikan, Duta Literasi Sumatera Selatan, Kapolres, terus alumni juga pernah, alumni yang sudah berhasil, terus guru-guru di SMA 17, siswa-siswa yang berprestasi. Akan lebih banyak tokoh-tokoh yang kalau perpustakaan malam itu sebenarnya tidak rutin setiap malam buka gitu Mbak Dina, karena lokasinya asrama sama perpus itu dibilang jauh juga enggak sih, tapi kan kondisi malam gelap gitu ya, jadi pengawasannya juga sulit kalau harus melihat anak-anak berbaran di sekolah itu. Jadi dijadwal, jadi kami punya jadwal untuk anak-anak yang memang siapa nih yang malam ini mau belajar di perpustakaan gitu, jadi lapor dulu ke pembina asramanya Pak Muhdi tadi. Nanti itu pun nggak boleh banyak-banyak, jadi hanya beberapa anak, mungkin 15 sampai 20 anak. Terus mereka diperbolehkan belajar di perpustakaan. Selebihnya belajar di kelas dengan ada guru yang mengajar malam gitu. Karena tadi ada pesantren itu tadi ya Bu ya? Ada asrama. Asramanya Asramanya itu cuman kelas 10. Jadi di kami itu hanya kelas 10 yang asrama. Kalau dia naik kelas 11 harus keluar dari asrama. Jadi khusus untuk anak kelas 10. Itu memang sudah program dari sekolah seperti itu ya Bu ya? Ya, memang wajib anak kelas 10 wajib asrama. Tadi masalah tentang media sosial dan podcastnya itu bagaimana pengelolaannya dan siapa saja yang mengelola media sosial dan podcast itu tadi? Nah, kalau media sosialnya boleh tanya ke Mbak Yusri nih. Mbak Yusri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk media sosial. Sebenarnya media sosial itu sudah sejak lama, tapi tidak terlalu aktif. Setelah kami belajar ke Lokagana, itu banyak terinspirasi di sana sebenarnya. Merasa berterima kami. Terima kasih. Sebenarnya kami ibu yang merasa sangat terinspirasi sekali dengan Lokagana. Jadi beberapa program yang ada di kami itu sebenarnya semuanya sebagian dari sana. Kebetulan kepala perpustakaan kami ini berasal dari Jogja, suami kepala perpustakaan ini. Jadi sekalian mudik, sekalian belajar ibu. Nah jadi di media sosial ini sebisa mungkin kami memberi berita, kami terbitkan setiap hari. Itu minimal, ya maksimal, minimal. Kalau maksimal itu berapa ya? 2-3 konten. Terus kalau untuk judul inspiratif itu ketika seperti ada tamu-tamu yang berkunjung ke SMA 17 seperti kepala dinas atau orang-orang yang menginspirasi lah untuk kami, itu biasanya kami undang ke podcast. Seperti itu. Berarti ada pengelola khusus ya menambahkan sedikit Mbak Dina. Jadi mungkin kerjasamanya ke humas. Jadi kan kalau ada tamu yang datang itu kan pasti larinya ke humas. Nah humasnya ini langsung ngasih tahu besok ada tamu dari PLN nih, atau dari dinas pariwisata, atau dari siapa itu yang mau datang. Nah jadi kami langsung nyamper gitu. Oh berarti nanti minta tolong tamunya kalau tujuannya sudah tercapai di mereka kedatangan yang 17 ajak ke perpus ya, seperti itu. Jadi langsung kami tarik. Kesannya memang agak sedikit memaksa. Jadi tamu itu tidak tahu kalau mereka itu akan di podcast. Jadi kadang-kadang dadakan. Jadi kami tarik, pokoknya siapapun yang datang ke 17 itu harus di podcast gitu prinsipnya. Dan itu didukung oleh ibu kepala sekolah. Malah ibu kepala sekolah yang kadang-kadang ingat. Jadi untuk bintang tamu itu memang kerjasamanya sama humas. Jadi siapapun tamu yang datang ke SMA 17 itu ditarik untuk podcast, dan itu kadang-kadang karena sebetulnya idenya pertama itu dari kepala sekolah. Jadi dia yang ingat justru. Jadi siapapun yang datang ditarik untuk podcast. Dan untuk host kami memberdayakan duta literasi. Ini yang paling sering jadi host dadakannya Ririn, ini yang calon anak UGM ini. Ya jadi memang kadang-kadang malamnya dikasih tahu bahwa ini besok ada tamu dari ini gitu. Jadi Ririn bisa cari berliterasi dulu, mencari tahu tentang tamu ini dan bahasan apa yang akan dibahas di podcast itu. Tapi terkadang tidak ada pemberitahuan sama sekali bahwa akan ada podcast. Pokoknya ada tamu datang dan tiba-tiba ditarik ke perpustakaan untuk podcast detik itu juga. Jadi kadang-kadang Ririn bertugas tanpa persiapan, dan alhamdulillah memang karena kebetulan memang cerdas si Arin ya. Memang anaknya cerdas, jadi alhamdulillah bisa membawakan acara podcastnya dengan sangat baik. Dan mungkin memang sudah bakat dan minatnya, akhirnya dia juga lulus di kelas ilmu komunikasi UGM gitu. Kalau untuk pengelolaan, jadi sebenarnya untuk spesialis podcastnya itu Pak Guntur namanya, sekarang yang lagi bertugas sebagai di lab komputer karena ada kegiatan ujian. Itu Pak Guntur yang mengelola podcastnya.
seperti itu. Ya, Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, Terima kasih Ibu. Menarik sekali. Ini yang kedua adalah ke Mbak Rini. Yang kita literasi nanti bisa menginspirasi literasi SMA 1 Sidrayu. Yang pertama adalah selamat sudah diterima di Universitas Gajah Mada. Mungkin besok bisa menempatkan diri bersilaturahmi ke SMA Negeri 1 Sidrayu. Sebagai kita literasi bisa share apa impact positif yang Mbak Rini dapatkan selama ini, karena kadang-kadang anak itu dimintai bantuan terkait dengan literasi membaca sekolah kadang ogah-ogahan. Ini tadi cerita dari kepala terus itu pokoknya siap Mbak kapan saja ada sebagainya siap. Mudah-mudahan itu inspirasi Sidrayu. Nanti kita literasinya pokoknya kita juga siap ya. Impactnya seperti Mbak Rini bisa diterima di universitas, artinya imbal balik yang telah dilakukan. Nah, sekarang bisa share itu bagaimana sepak terjangnya sama menjadi duta literasi dan impact apa yang diperoleh serta dibujukin biar semuanya ini loh, di literasi itu keren banget bahwa membaca itu luar biasa, semuanya harus tingkat membaca. Bagaimana Mbak Rini itu apa istilahnya kalau bahasa kamu itu teman-temannya untuk bisa suka membaca. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu dan semua teman-teman duta literasi tentunya. Terima kasih, awalnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas ucapannya. Tentu nanti pastinya mungkin akan berkunjung kalau ada kesempatan ke Lokagana SMA 1 Sidrayu. Dan untuk mungkin impact dari duta literasi bagi saya sendiri mungkin sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Mungkin di literasi ini saya tahu apa bakat, apa minat saya yang sesungguhnya. Jadi melalui kepala perpustakaan kami dan juga semua pustakawan kami yang mendukung saya untuk bisa menjadi duta literasi yang diberikan kesempatan, tentunya sungguh banyak impactnya sebanyak sekali. Salah satunya ya saya menemukan jati diri saya menemukan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Dan tentunya melalui literasi seperti tiba-tiba ada podcast dadakan atau melakukan Warta 17 wawancara ke berbagai banyak orang-orang yang inspiratif, tentunya semakin menambah kepercayaan diri saya dan tentunya menambah wawasan juga. Jadi semakin semangat lagi untuk menularkan literasi ke teman-teman. Dan untuk bagaimana cara kami atau saya sebagai duta literasi 17 untuk mengenalkan literasi ke teman-teman semua, tentunya tidak mudah, jujur tidak mudah, karena tidak setiap orang itu ingin berliterasi, tidak semua orang itu suka baca, tapi melalui literasi kita bisa menambah pengetahuan tentunya. Oleh dari itu, kami membangun program-program yang sudah ada seperti Judul Inspiratif, Warta 17, Kopi 17 dan lain sebagainya. Jadi cara mengajak teman-teman untuk ikut berliterasi ialah melalui program-program kami ya seperti digital itu. Jadi karena mungkin teman-teman di 17 atau mungkin teman-teman di generasi sekarang ini tidak lepas dari handphone, jadi kami mengikuti perkembangan zaman bagaimana caranya untuk menyesuaikan keadaan, karena literasi tidak hanya cuma baca, tidak hanya nulis, tidak hanya soal buku, tapi juga banyak sekali. Jadi mungkin itu. Dan untuk bagaimana bisa siap sedia atau lain sebagainya, yang menurut saya walaupun mungkin bagi sebagian orang literasi masih dianggap remeh, tapi bagi saya kalau sudah menekuni satu bidang ya lakukan saja dengan bersungguh-sungguh, karena apapun itu pasti akan dapat pengalamannya, pasti akan dapat banyak pelajarannya, dan apapun hal-hal baik itu tentunya akan menghasilkan hal-hal yang baik juga. Jadi karena mungkin saya bangga jadi bagian dari keluarga 17, jadi ya mungkin apapun itu untuk 17 ya akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh.
Mungkin itu Bu. Ya, itu tadi dari Ibu Martini beberapa pertanyaan. Atau mungkin Duta Literasi ingin menanyakan mungkin bisa apa yang ingin dicontoh dari perpustakaan 17, terutama Duta Literasi perpustakaan 17. Saya persilahkan. Ya, untuk Mbak Ririn, saya ingin tahu saat pertama kali ada seleksi untuk Duta Literasi, mengapa saat itu Mbak Ririn ingin untuk mendaftarkan diri? Apa motivasinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman Duta Literasi Lokagana SMA 1 Sedayu. Jadi pada waktu itu saya tepatnya 1 tahun yang lalu, waktu itu masih pandemi COVID itu masih cukup tinggi, kita tentunya sama-sama tahu. Kemudian ketika itu baru masuk sekolah lagi sebelum belajar dari rumah. Jadi setelah kita belajar dari rumah, masuk sekolah lagi dan dengan protokol kesehatan dan segala macamnya. Waktu itu perpustakaan 17 membuka pendaftaran melalui G-form yang dibagikan di grup WA atau WhatsApp. Nah, lalu sebenarnya saya sudah tertarik untuk mendaftar, tapi masih pikir-pikir maju mundur karena nggak yakin akan kepilih. Tentunya dengan teman-teman yang tentu luar biasa juga. Tapi karena waktu itu baru ingin memulai sesuatu, karena awalnya dari rumah, terus nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa belajar online dari rumah, cuma bisa nangkep laptop kayak gini. Jadi pengenlah berbuat sesuatu yang lebih apa ya, yang lebih mungkin bisa berdampak untuk saya dan saya bisa memberikan sesuatu untuk 17. Nah, karena saya benar-benar tertarik dengan dunia literasi, dari kecil suka baca buku novel dan lain-lain, dan tentunya saya suka ngomong juga. Jadi saya tahu literasi itu nggak cuma baca, dan oleh karena itu saya coba untuk mendaftarkan diri, ikut seleksinya, kemudian diinterview juga sama kepala perpustakaan kami, Sensei Indah, dan juga semua pustakawan lainnya. Dan pada saat itu alhamdulillah dinyatakan masuk dan bertugas sebagai Duta Literasi SMA sendiri juga Palembang. Jadi motivasinya mungkin lebih pengen kenal diri sendiri dan lebih pengen maju untuk diri sendiri dan pengen berbuat sesuatu yang baik lah untuk 17, karena 17 sudah berbuat yang baik-baik juga dengan saya, seperti itu mungkin. Ya, mungkin masih ada yang lainnya untuk Duta Literasi Lokagana? Enggak, saya yang akan bertanya. Untuk Mbak Ririn, selama ini kan terlibat dengan media sosialnya ya. Nah, untuk Spotify itu pengelolaannya seperti apa? Apakah Mbak Ririn juga terlibat di pengelolaan Spotify itu atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Spotify 17 ini karena berisi macam-macam, kadang-kadang podcast, kadang-kadang interview santai antar siswa, kadang-kadang juga puisi. Jadi program ini baru dibuat ketika saya sudah menjabat, mungkin bukan menjabat ya, maksudnya bertugas selama 1 tahun atau di ujung-ujung, karena waktu itu sudah kelas 12. Jadi mungkin Spotify 17 ini dipegang langsung oleh adik-adik kami yang berada di kelas 11 dan 10. Jadi mungkin Aulia bisa dijelaskan oleh teman-teman Duta Literasi lainnya. Aulia, kalau Spotify ini spesialisnya Aulia nih yang sering jadi host di Spotify. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk Spotify ini yang sebenarnya yang lebih sering aktif atau yang memegang itu adalah saya dan juga Putu. Jadi yang sempat join tapi terhambat oleh sinyal, jadi beliau belum bisa join. Nah, untuk Spotify ini tuh kami biasanya menguploadnya itu setiap malam minggu. Jadi kan malam minggu itu kan waktu yang free, terus nggak sekolah juga, jadi pastikan juga teman-teman pada main gadget gitu ya di waktu libur. Nah, jadi kami manfaatin
peluang tersebut daripada kita scroll medsos untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih baik mendengarkan podcast ataupun cerita-cerita ringan tapi yang berbobot dan tentunya ada hikmah yang bisa dipetik. Maka dari itu kami memilih hari malam minggu untuk menguploadnya, dan untuk prosesi rekaman atau record sebelum diupload itu biasanya dilaksanakan di hari Jumat setelah pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah kami berkumpul di perpustakaan yang mengisinya itu biasanya untuk satu kali upload itu 2-3 orang. Dan untuk yang mengisinya itu bukan hanya duta literasi, tapi kami juga mengajak siswa-siswi yang menginspirasi di sekolahan, kayak yang pinter puisi, pinter cerpen, dan segala macam itu kami ajak untuk isi podcast. Atau siswa-siswa yang punya cerita yang bermanfaat yang bisa di-sharing itu kami ajak juga. Jadi tidak hanya duta literasi yang mengisi, tetapi juga kami mengajak siswa-siswi di SMA Plus Negeri 17 Palembang untuk ikut ke Spotify untuk meningkatkan literasinya juga. Terima kasih. Keren sih kalau itu. Terus kemudian peminatan Spotify terutama untuk siswa di SMA Plus Negeri 17 itu seperti apa? Pendengarnya maksudnya ya, Mbak? Iya. Apakah mereka termasuk yang sangat excited dengan program Spotify itu, cerita-cerita itu, atau seperti apa? Pengalaman mereka setelah mendengarkan ada feedback ke kalian nggak ke perpustakaannya? Gimana Aulia, ada nggak? Untuk feedback dari pendengarnya itu sangat bermanfaat ya. Saya pernah bertanya sama teman yang kebetulan sering dengerin Spotify gitu. Nah, karena beliau senang dengerin Spotify, beliau tuh jadi terinspirasi gitu dengan salah satu cerita dari narasumber, ya, cerita tentang perjuangan menjadi siswa XCT, dan kebetulan dia itu juga siswa XCT, jadi kayak benar-benar relate dan dia bisa mencontoh hal-hal baik dari narasumber itu. Oke, keren sih. Itu sepertinya bisa buat PR untuk literasi di lokal ada. Nah, untuk selanjutnya nih tentang minat baca. Minat baca di sekolah SMA 17 itu seperti apa? Mau menjawab siapa? Minat baca ya? Iya. Mengajarnya seperti apa? Adakah PR khusus untuk mengajak anak-anak untuk membaca itu, atau hanya di sekolah kamu saja yang masih agak perlu power mengajak mereka untuk perpustakaan? Sebenarnya kalau minat baca itu memang PR kita bersama ya Mbak ya, karena kan tingkat literasi di Indonesia juga masih terbilang rendah. Cuman kalau di kami, alhamdulillah perpustakaannya itu selalu ramai. Makanya tadi sebetulnya saya mau tanya sama Kak Gana, gimana sih pengelolaan perpustakaannya dengan kegiatan yang sangat banyak seperti ada keongmas, ada cakrawala. Apakah kegiatan kesehariannya yang harus meladeni anak-anak itu tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatannya Lokagana gitu loh sebenarnya. Saya pengen tanya seperti itu karena terus terang kami yang pustakawannya berjumlah 4 orang ini membagi waktu itu juga istilahnya kewalahan gitu, karena iya kelabakan, karena setiap jam istirahat itu pasti ramai anak membaca. Nah mungkin
Salah satunya itu kenapa bisa ramai itu karena kami ada program BUGEM tadi, budaya gemar membaca menulis, di mana anak-anak wajib membuat karya tulis sedikit udah ngangguk-ngangguk. Jadi mau nggak mau harus baca, harus nemu referensi untuk mereka bikin karya tulis. Jadi sedikit ada pemaksaan untuk bikin karya tulis kan harus ada sumber bacaan, harus ada sumber buku. Jadi mereka datang ke perpus. Dan karya BUGEM kami itu sudah hampir 10.000 judul lebih gitu ya. Jadi karya tulis ilmiah anak-anak itu sudah 10.000 judul lebih yang kami pajang di perpustakaan. Dan kadang-kadang anak-anak itu ramai datang itu pada awalnya itu mencari contoh karya tulis yang sudah ada punya kakak-kakaknya. Itu biasanya diobrak-abrik tuh lemari satu itu untuk nyari contoh karya tulis. Ya, kami biarin aja ya, silahkan kalian mau cari, kalian ganti objeknya, misalnya pembuatan zat pewarna alami menggunakan buah naga. Nah, buah naganya kalian ganti pakai apa gitu. Jadi yang seperti itu ya, jadi ya dari hal-hal yang simpel. Jadi mencari BUGEM, mereka mencontoh dulu, cari judul, cari buku. Nah, itu yang membuat perpustakaan kami selalu ramai. Jadi maksa bacanya mungkin dari program BUGEM kayak gitu Mbak Dina. Makanya kami tadi saya sebenarnya udah pengen nanya dari tadi, gimana ya caranya lo pada membagi tugas bisa menjalankan berbagai program atau khususnya program kemasyarakatan tanpa meninggalkan tugas rutin yang seperti sirkulasi dan melayani anak-anak gitu. Mungkin bisa langsung ditanyakan saja Ibu ke teman-teman di belakang saya. Negeri Satu Sekayu yang mau bertanya, kami persilakan juga. Silakan. Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Masalah pertanyaan apa? Ya, tadi kan podcast itu lebih besar maksudnya di duta literasi ya. Itu kan apakah duta literasi 100% sampai ke proses editing dan lain sebagainya, dari proses kameramen sampai editing, atau cuma di depan kamera saja? Nah, itu di komputernya Zahra itu ada sudah yang bisa menjawab. Pak Guntur, ini baru nongol loh. Pak Guntur, ayo jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya lagi dulu. Tadi pertanyaannya, apakah anak duta literasi 100% dalam pengerjaan podcastnya ya? Iya. Mulai dari penyutingan, editing, dan lain-lainnya. Kalau untuk proyek penyutingan itu saya sendiri yang merekam mereka. Kemudian untuk editnya juga itu saya, Pak. Kalau di sini masuk ya. Kalau pokoknya Untuk program materinya dari ide materi. Iya, dari duta literasi sendiri, Pak. Anak-anak duta literasi. Jadi kalau untuk materi Mas Anang, saya itu terbantu sekali. Jadi saya cuma bilang misalnya Rin, besok ada tamu dari Semio Dictate in Language, silakan dikepoin. Nah, kebetulan jiwa kepo anak duta literasi ini sangat tinggi. Jadi dia scrolling, dia cari IG-nya sampai ke personalnya, dia cari, dia baca. Atau misalnya tentang ada PLN, dia tak chat dulu apa sih yang mau ditanya nih tentang PLN. Biasanya dia bikin list pertanyaan, anak-anak bikin list pertanyaan, nanti dikirim ke saya, jadi saya baca dulu. Oh, kalau infonya udah bagus nih, silakan. Tapi kamu harus tetap kepo ya, cari tahu orang-orang yang mau di podcast ini gimana, buka IG-nya, cari Facebooknya. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu dulu dari scrolling media sosial narasumber, tapi pura-pura nggak tahu gitu. Betul nggak, Rin? Ya, seperti itu Mas Anang. Ya, terima kasih.
sangat menarik sekali sepertinya. Tadi sempat tertarik tentang Simeo. Sepertinya ini Bu Martini sedikit penasaran dengan kerjasama tersebut. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oh, kalau semiotitik in language itu kebetulan waktu itu wakil deputinya Ibu Esra itu datang ke SMA 17. Sebenarnya waktu itu kegiatannya bukan kegiatan sekolah, namun kegiatan dari Dinas Pendidikan. Jadi dari Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan Simeo. Jadi mereka bekerja sama untuk mengadakan pelatihan penulisan PTK pada waktu itu. Dan minjem tempat di SMA 17. Jadi 17 itu hanya ketempatan, hanya dipinjemin aulanya untuk kegiatan Dinas Pendidikan bersama Ticketing Language. Nah, tadi seperti yang saya katakan, siapapun tamu yang datang itu sama kepala sekolah ditarik paksa, dalam tanda kutip ya, maksudnya harus mampir dulu ke perpustakaan untuk podcast. Jadi sebenarnya untuk kerjasama dengan seniornya sendiri itu belum ada, cuma kebetulan waktu itu Bu Esranya datang dan kami tarik untuk podcast. Ya gitu, jadi memang harus ada ini kerjasama dengan Humas. Ya, itu kayaknya Humas banyak pertanyaan, kami persilakan. Kalau yang sifatnya spontan kayak gitu, narasumbernya ada transport atau gimana? Nggak ada, kalau teman-teman saya nggak ada. Alhamdulillah selama ini ikhlas semua. Termasuk kayak kemarin itu ada visitasi lomba, itu jurinya kami paksa untuk podcast juga. Jadi sebenarnya kebanyakan itu narasumbernya justru seneng gitu membagi informasi. Jadi seperti ada Monef, ini ada monitoring dari Kemendikbudristek, monitoring tentang pelaksanaan sekolah penggerak ya, tentang sekolah penggerak sekarang. Mereka datangnya mau ngorik atau mereka datangnya mau meriksa, tapi malah kami tarik ke podcast. Biasanya justru senang mereka membagikan cerita. Jadi untuk transport kayaknya enggak. Sepotong saya enggak ada. Oke. Masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman saya yang di Sedayu? Satu-satu ya, satu. Mbak Lia ada pertanyaan, kayak ada penasaran. Assalamualaikum Bu. Saya ada satu pertanyaan lagi. Untuk menambah koleksi perpustakaan, itu di sana caranya bagaimana? Kemudian siapa saja yang bertanggung jawab dalam menambah koleksi tersebut? Apakah hanya dari ustaz saja atau ada dilibatkan dari guru juga? Karena kan dalam menambah koleksi itu ada koleksi perpustakaan, ada buku mata pelajaran. Nah, apakah untuk mata pelajaran juga yang bertanggung jawab ya perpus atau mungkin kan ada sekolah-sekolah juga yang kalau belajar itu ada dinasinya sendiri. Nah, itu bagaimana kalau di SMA 17? Baik Ibu, kalau untuk buku pelajaran, buku paket itu di luar koleksi perpustakaan ya Bu ya. Jadi maksudnya tidak dalam hitungan jumlah buku gitu. Jadi di luar itu. Tapi yang mengelola ya tetap kami perpustakaan. Jadi makanya tadi saya juga sempat bilang bahwa kami mengatur waktu itu sedikit ada kesulitan, selain harus meladeni siswa dan berbagai layanan, kami juga harus mengurusi buku paket gitu. Jadi kalau untuk pengelolaan buku paket tetap larinya ke kami, karena orang tahunya kan namanya buku pasti ke perpustakaan, tapi kami punya ruang khusus ya, sama seperti Lokagana waktu saya kunjungan ke sana ada ruang khusus untuk buku paket. Kami juga ada ruang kelas, yang dulunya ruang kelas sekarang dialihfungsikan sebagai penyimpanan buku paket supaya tidak nyampur di dalam perpustakaan. Nah, kalau untuk koleksi perpustakaan
Selain dari karya guru, siswa juga ada. Tadi sempat saya jelaskan waktu di PPT itu kami menerima bantuan dari Gramedia dan CSR. Itu lumayan banyak Bu, itu Gramedia ngasih sekitar 7 koli buku, dan bukunya buku yang masih bagus-bagus, koleksi buku-buku anak dan buku-buku literasi macam-macam jenisnya. Kami dapatkan dari Gramedia. Selain itu juga sumbangan dari alumni, kemudian dari masyarakat juga ada. Dan yang mungkin setiap tahunnya rutin itu adalah sumbangan di awal tahun. Jadi kami di salah satu persyaratan siswa baru itu kan auranya masih semangat untuk memberikan sesuatu ya gitu ya. Jadi siswa baru itu diminta untuk menyumbangkan minimal 3 buku dengan judul yang berbeda. Sifatnya sama seperti sumbangan, tidak wajib tapi sukarela. Bukunya juga tidak mesti baru, boleh buku koleksi yang mereka punya di rumah. Nah, tapi biasanya orang tua itu kan kalau namanya siswanya baru keterima nih di sekolah unggulan ya, bisa dikatakan seperti itu, pasti ingin memberikan sesuatu nih kepada sekolah. Jadi kami memanfaatkan itu untuk menarik jumlah koleksi. Jadi kami juga bekerja sama dengan Gramedia. Kami memang ada perjanjian dengan Gramedia membuka pameran ketika anak daftar ulang. Jadi kami buka pameran di sekolah dari Gramedia, tapi judul-judul yang dipamerkan itu sesuai dengan yang kami minta. Jadi Gramedia memberikan katalog, terus kami pilih judul-judulnya. Jadi Gramedia memamerkan buku-buku dengan judul-judul yang telah kami pilih, jangan sampai koleksi yang sudah ada dipamerkan lagi oleh Gramedia gitu. Dan orang tua kan kadang-kadang nggak sempat pergi ke toko buku untuk beliin buku anaknya, jadi begitu datang mereka tahu ada pameran, oh ya sudah nanti kita cari bukunya di pameran aja. Jadi datang ke pameran dulu baru daftar ulang anaknya. Apalagi mereka tahu bahwa buku-buku yang akan disumbangkan itu untuk anak-anaknya juga nantinya, karena mereka sudah tahu bahwa biasanya sudah tahu kalau ada program Bugem tadi Bu. Jadi memang program Bugem itu program yang bisa dibilang unggulan juga, karena mereka tahu oh nanti buku ini toh anak saya juga yang akan pakai untuk bikin karya tulis gitu. Jadi alhamdulillah dengan strategi seperti itu kami bisa memiliki jumlah koleksi buku yang banyak. Sekarang itu sekitar 56.000 eksemplar. Pengalamannya semoga nanti kami bisa meniru. Selama ini kami menambah koleksi dari siswa itu yang lulus kelas 3 lulus itu biasanya menyumbang. Biasanya kadang ada yang 1, ada yang 2 buku. Kalau sudah mau lulus nanti dia udah lupa sih bye-bye gitu sama. Tapi kalau pas nanti kami bisa program satu lagi siswa baru wajib bangga itu. Ya pasti insya Allah dia harus semangat, terus saya keterima di sekolah plus nih pengen bangga gitu. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita ngobrol seperti ini nggak akan habis ya. Tapi apalah daya kita yang terbatas dalam waktu. Terakhir ada pertanyaan. Terakhir ada yang mau nanya sedikit nih Mbak. Oh iya silakan. Ini saya pernah lihat kalau di Lokagana itu ada layanan mandiri, pengembalian mandiri book drop. Nah itu pengelolaannya bagaimana? Kan anak-anak itu kan kadang ceroboh ya, kembaliin buku tapi nggak melapor. Terus kalau ada mereka keterlambatan buku itu bagaimana pengelolaannya itu? Oke, mungkin Mas Anang bisa. Ya, saya akan menjawab mengenai layanan mandiri ya.
Di sini kami ada layanan mandiri yang mana layanan lewat drop itu kami masih sebatas dropnya itu manual, tidak otomatis seperti di kampus-kampus. Caranya siswa atau tinggal saja masukkan ke drop. Kami tidak memandang, kami sedikit mengesampingkan tentang pengembalian yang terlambat. Jadi sedikit kami kesampingkan untuk keterlambatan. Jadi tidak ada masalah bahwa itu telat dikembalikan. Jadi anak yang ingin mengembalikan tinggal masukin ke grup aja. Iya. Bila mana petugas sedang tidak ada ataupun ada hal lain yang tidak memungkinkan itu ketemu petugas itu. Terima kasih. Sudah, atau masih ada lagi? Oke. Mungkin kayaknya harus main ke sana kayaknya Kami tunggu kedatangannya. nanti bisa ada kesempatan. Ya, mungkin besok bisa di-share lewat Mbak Irin kalau main ke sini. Nah iya betul. Kayaknya akhir bulan Juni udah ke Jogja ya Mbak Irin. Oke, besok selamat datang ke Jogja pokoknya. Oke, nah demikian tadi diskusi sharing tentang perpustakaan SMA Plus Negeri 17 Palembang dan SMA Negeri 1 Sedayu. Dan tentunya kami sangat berharap ke depannya akan ada kerjasama lagi ya Bu ya, semoga akan terrealisasi. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan Ibu Humas kami. Saya sangat berharap loh ada kerjasama nanti. Semoga kedepannya ada kerjasama di antara kita. Dan jangan sampai ada dusta di antara kita. Amin. Ya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada SMA Plus Negeri 17 Palembang yang sudah berkenan bergabung bersama kami di podcast Sahabat Lokadana pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Martini selaku Humas SMA Negeri 1 Sedayu, Ibu Haja Syamsuriani SPD selaku Kepala Perpustakaan Lokadana SMA Negeri 1 Sedayu, Mas Anan dan juga Pak Arif selaku pengelola Perpustakaan Lokadana, serta Duta Literasi Lokadana SMA Negeri 1 Sedayu yang sudah berkenan join dengan saya hari ini. Terima kasih juga untuk kru Lokadana TV yang sudah mempersiapkan semuanya sehingga kita bisa lancar kolaps pada hari ini. Dan juga semoga sharing hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk sahabat Lokadana dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk teman-teman di SMA Plus Negeri 17 Palembang, sehat-sehat selalu ya. Semoga besok bisa main sampai ke Jogja. Amin. Ya, saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak ucapan saya yang kurang berkenan selama saya memandu acara. Sampai jumpa di Sahabat Lokadana episode selanjutnya. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.